Nah, langsung aja ya teman-teman. Di sini ada data ordinal yang udah ditransform ke interval. Langsung saja kita copy dari 1 sampai 100. Terus kita pindahkan ke SPSS di data view, kita paste. Nah, setelah itu udah muncul ya. Nah, kita cek dulu. Nah, ini pas udah 100. Terus kita pindah ke variabel view, dimana name-nya itu kita ubah X1, terus yang kedua X2, dan yang ketiga itu Y. Nah, di labelnya itu ada variabel dependent dan independentnya itu ada pengaruh promosi melalui media sosial dan kualitas produk terhadap keputusan pembelian produk fashion pada e-commerce Tokopedia. Nah, lalu di measure kita ubah ke scale. Setelah itu kita klik analyze, sort, regression, linear. Nah, di dependent itu ada keputusan pembelian atau Y, dan independentnya itu ada X1 dan X2. Setelah itu ke statistik, centang part, and correlation regression, terus Darwin-Watson. Nah, ke plots dimana Jepred itu ke X dan Sresid ke Y. Nah, centang histogram dan normal probability plot, continue, shape, dan centang standar des di bagian residual. Setelah itu continue. Oke, nah di sini teman-teman akan muncul data ya, data dari apa yang akan kita cari di sini, yang dari uji asumsi klasik, regression ya. Ini terdapat beberapa variabel, model summary, ada ANOVA juga, dan koefisien, begitu juga collinearity diagnostic, lalu ada residual statistik juga. Nah, lagi masih proses, kita tunggu ya. Dan di sini ada tabel dependent variabel keputusan. Nah, di sini kita bisa lanjut masuk ke non parametric test. Nah, kita klik, ada legacy dialog, lalu ada one sample Kolmogorov Smirnov ya, ada understand, kita klik lalu oke. Nah, setelah itu kita cek dulu datanya ya teman-teman. Nah, setelah datanya muncul, lalu kita lanjut lagi di sini masuk ke grafik. Nah, ada legacy dialog, kita lanjut ke histogram. Nah, di sini ada understand residual, kita masukkan ke variabel. Setelah itu lanjut ya, oke. Nah, di sini akan muncul juga datanya ya teman-teman, misal kita lihat. Nah, seperti inilah datanya ya. Nah, setelah ini kita lanjut lagi. Nah, yang pertama kita bahas mengenai uji asumsi klasik yang terdapat ke dalam 4 bagian. Yang pertama dulu kita bahas yaitu uji normalitas. Nah, uji normalitas ini kita ngambil dari tabel one sample Kolmogorov Smirnov test. Kita ngambil dari asim sig sebesar 0,200. Nah, di uji normalitas ini bukan hanya one sample Kolmogorov Smirnov test, juga terdapat histogram sama scatter v-plotnya. Nah, dan histogram ini berdistribusikan normal jika berbentuknya lonceng terbalik dan simetris. Selanjutnya ada p-plot. Nah, p-plot ini
mengikuti garis-garis diagonalnya, maka berdistribusikan normal juga. Artinya pengujian P-plot ini berdistribusikan normal karena si titik-titiknya ini mengikuti garis diagonalnya, seperti itu. Nah, yang kedua ada uji multikolonialitas. Kita ngambil dari tabel koefisien yang ini. Nah, kriteria pengujiannya yaitu nilai toleransinya yaitu lebih besar dari 0,1 dan nilai VIF-nya lebih kecil dari 10, maka bisa diartikan tidak terjadi multikolonialitas. Nah, dapat kita lihat bahwa nilai toleransinya itu 0,999. Nah, kan tadi sudah dikatakan nilai toleransinya lebih besar dari 0,1. Nah, ini kan lebih besar soalnya 0,999 dan nilai VIF-nya lebih kecil dari 10. VIF-nya kan 1,001. Nah, dan ini juga lebih kecil dari 10 kan, maka bisa dikatakan ini tidak terjadi multikolonialitas. Nah, yang ketiga ada uji heteroskedastisitas. Uji heteroskedastisitas ini kita ngambil dari tabel ini, scatter p-plot. Kriteria pengujiannya yaitu jika nilai sig-nya lebih besar dari alfa atau 0,05, maka tidak terjadi heteroskedastisitas. Nah, karena nilai sig-nya lebih besar dari 0,05, maka scatter p-plot yang kami kerjakan adalah dapat diartikan tidak terjadi heteroskedastisitas, seperti itu. Nah, yang keempat ada uji autokorelasi yang ada di dalam uji asumsi klasik. Uji autokorelasi ini menggunakan durbin Watson dan dapat kita ambil dari tabel model summary ini. Nah, yang diperoleh nilai DW-nya, kita lihat nilai DW-nya yaitu sebesar 1,576, DL-nya 1,6337 dan DU-nya 1,7152. Selanjutnya ada analisis regresi linier. Analisis regresi linier ini ngambil dari tabel koefisien. Nah, yang ini terdapat konstantanya yaitu kita ngambil dari yang B ini, dari tabel B ini, yaitu sebesar 3726,187 dan promosi melalui media sosial atau X1-nya yaitu 0,384 dan X2-nya kualitas produk yaitu 0,357. Nah, yang selanjutnya ada uji koefisien determinasi yang dimana kita mengambil dari tabel berdasarkan SPSS. Kita melihat dari zero ordernya yaitu sebesar X1-nya yaitu sebesar 0,244 dan X2-nya yaitu 0,375. Selanjutnya ada uji hipotesis di mana kita mengambil dari uji T-nya. Uji T ini konstannya sebesar 1,348 dan X1-nya 2,816 dan X2-nya 4,219.